Best feeling achievement, suatu pemahaman hidup, bisa disimbolkan seperti air, karang, dan udara. Suatu yang mengalir, suatu yang mendinginkan, suatu yang kokoh, kuat, yang ringan dan esensial. Senang secukupnya, bahagia sepenuhnya. Oke, rekan belajar, ini adalah suatu video pembekalan karena beberapa hari lagi akan ada sesi khusus terkait tema Best Feeling Achievement. Karena ini dulu pernah diadakan bertahun-tahun sebelumnya. Ini sudah lama sekali tidak diadakan. Namun sekarang secara khusus sesi ini akan diadakan untuk umum, gratis. Makanya video ini dibuat sebagai pembekalan karena setelah ini mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Yang mana Best Feeling Achievement ini bisa secara resmi lah mulai dibuka kembali, kontennya mulai diperbanyak lah ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, saya sedikit cerita kronologisnya. Kapan Best Feeling Achievement ini cikal bakalnya muncul. Jadi dulu pada tahun 2005, lama sekali pada saat saya masih muda nih ceritanya. Saat itu saya diputuskan pacar saya di hari ulang tahun saya. Saat ini saya sudah nikah dengan yang sungguh-sungguh menjadi jodoh saya dan saya bersyukur tentu saja. Nah dulu itu saat diputuskan saya terpuruk sekali. Dan dalam keterpurukan saya menulis syair lagu tentang cinta sejati itu apa sih? Kemudian dinarasikan, kemudian oleh sahabat-sahabat dan tangan-tangan yang baik itu diarahkan menjadi tulisan yang lebih lengkap dan menjadi buku. Dan akhirnya buku ini bersyukur bisa diterima oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2007. Nah, diterbitkan dan cukup heboh ya. Saat itu saya benar-benar bukan penulis tapi akhirnya mempunyai buku dan setelah itu saya banyak menulis buku juga. Nah, buku itu judulnya Pain, Love, Peace, and Happiness, Cinta Sejati. Jadi dari kepedihan itu bila disikapi dengan cinta yang sesungguhnya itu akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Namun tentu saja konsep Best Feeling Achievement ini kan mulai tumbuh ya, tapi saat itu masih belum seluas sekarang belasan tahun kemudian. Nah, saat itu saya dan teman-teman mendirikan satu lembaga pendidikan namanya My Red Education. Nah, ini saat itu kaosnya seperti ini, saat ini seperti ini juga cuma logonya berganti. Ini My Red Education. Dimana sebenarnya bukan terkait Best Feeling Achievement ya. Itu ada les musik saat itu, les gambar, fotografi, menari, karakter building, lain sebagainya. Tapi Best Feeling Achievement tentu saja terus dikembangkan lah. Dan saya ingat yang berkesan saat itu diberi tempat oleh penerbit Peri Plus untuk menyajikan konsep ini pada sesi edukasi di book fair mereka di kantornya, di kantor pusat. Dan terus berkembang Best Feeling Achievement sampai tahun 2020 ya. Saat itu akhirnya kami memutuskan mendirikan satu lembaga atau suatu kegiatan program yang lebih luas, yaitu Rumah Belajar Bersama. Nah, ini logonya nanti akan diganti. Oke. Sini. Oke. Ini. Ya, Rumah Belajar Bersama. Nah, di Rumah Belajar Bersama ini waktu itu kami dirikan untuk turut berpartisipasi membangun sumber daya manusia dan harapannya bisa dimanfaatkan di desa-desa karena ini bisa diakses gratis. Nah, Best Feeling Achievement menemukan rumahnya di sini karena bisa disusun secara terstruktur dan pada saat kami membuat saluran YouTube itu kami sudah mulai membuat konten-konten singkatnya tentang Best Feeling Achievement. Nah, beberapa hari lagi akan ada sesi edukasi ini dan kami mulai akan melengkapi lah lebih serius Best Feeling Achievement ini yang kami harap ini bermanfaat. Nah, oke, kami akan jelaskan. Best Feeling Achievement ini seperti pondasi atau akar atau lingkungan juga yang dapat memberi nutrisi pada otak kita, cara berpikir kita, cara menyikapi sesuatu, cara memandang sesuatu dalam proses kehidupan secara luas. Jadi contohnya pohon ya, itu kan akar itu sangat mendukung pertumbuhan batang, daun, bahkan buahnya ya. Nah, Best Feeling Achievement ini seperti menyediakan itu
hal-hal yang menjadi pertanyaan kita dalam kehidupan, kerisauan kita, keberadaan Tuhan dan lain sebagainya. Karena best friend achievement dihidupi dengan kokoh oleh satu konsep pemahaman spiritualitas, namanya logika imani. Bagaimana keberadaan Tuhan tuh harus dirasakan dan dipahami dengan kapasitas otak manusia yang harus memahami dan melogikakan sehingga bisa merasakan keberadaannya dan merasakan ya, karena rasa itu penting sekali ya. Best feeling achievement, pencapaian perasaan terbaik. Oh ya, best feeling achievement juga dibimbing oleh satu sahabat senior, Pak Sony Suharso. Terima kasih. Saat itu beliau dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Oke. Nah, akar ini akan menghidupi, akan menutrisi setiap kehidupan kita, proses kehidupan kita. Dan best feeling achievement ini akan berkembang dalam setiap sisi atau bidang kehidupan yang mana memerlukan pola pikir yang positif baik. Contohnya nih ya, dalam parenting, ada happiness parenting. Dalam organisasi ada etos kerja bahagia. Dalam komunikasi ada komunikasi dengan H untuk membangun relasi, karena relasi adalah utama. Contohnya konsep-konsep seperti ini. Contoh yang sederhana nih. Cinta sejati, cinta itu tidak sekedar rasa, tapi cinta itu yang sejati, yang otentik itu adalah pemberian, aksi. Kalau rasa itu biasanya itu rasa suka yang mendalam, yang menggebu-gebu gitu ya. Itu akan dijelaskan lebih lanjut. Tadi keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu harus dirasakan keberadaannya dan dijelaskan dengan cukup sederhana yang bisa dipahami manusia, sehingga pada saat kita benar-benar merasakan dan yakin dan merasakan, itu seolah-olah problem itu selesai. Gini, jadi setiap masalah gitu ya, bahkan kalau kita handphone rusak gitu ya, ya tentu saja bukan best friend achievement, tapi ujung-ujungnya itu kan rasa kita, otak kita, hati kita. Bagaimana pada saat kita bisa menyelesaikan handphone itu bisa baik atau enggak, itu kan bagaimana kita bisa menerima. Bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin tapi menerima dan melepaskan. Bagaimana kesombongan itu harus diwaspadai, bangga, dan digantikan dengan syukur. Saya bangga dengan Indonesia, itu harus diwaspadai, akan menimbulkan kekecewaan, akan menimbulkan kesombongan. Tapi kita ganti dengan syukur. Bagaimana sesuatu rasa bahagia dan senang itu benar-benar harus dipisah. Karena kesenangan itu yang berlebihan akan menghancurkan. Dan saat ini dalam dunia yang modern ini semakin banyak kesenangan bertubi-tubi menggoda kita. Yang harus dilakukan keterampilan menahan diri, kontrol diri. Dan kebahagiaan itu sesuatu yang bermakna, sesuatu yang mempunyai tujuan baik. Karena manusia pada ujungnya nanti akan mencari makna. Manusia itu pencari makna juga. Jadi rasa ini sungguh dapat dijabarkan dengan baik untuk mengerti kehidupan, mengerti siapa diri kita, mengerti siapa Tuhan kita, dan bagaimana kita menyikapi dengan tepat. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut, dan silakan juga kunjungi rbb.id, bisa diakses secara gratis, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, karena bagi saya sangat bermanfaat. Ini seperti titipan. Pahami ini sepenuhnya, sedalam-dalamnya, minimal untuk diri kita sendiri, karena kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bukan pada yang di luar kita, bukan ranah kita. Kita harus bertanggung jawab pada pola pikir, perilaku, sikap, perkataan diri kita. Kalau ingin mengubah yang lain, ubahlah diri kita. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dari diri kita, pahami sepenuhnya, dan nanti bagikan juga. Bila sudah memahami dengan baik, bagikan juga konsep best friend achievement ini, karena ini hanyalah titipan bagi yang berminat, dan saya harap ini sangat bermanfaat buat rekan-rekan semua, rekan belajar, seperti telah menghidupi dan sangat bermanfaat buat saya, dan ini akan terus berkembang dan luas dan mendalam. Saya rasa seperti itu.
Kurang lebih demikian. Kiranya bermanfaat, terus semangat. Sampai ketemu. Merdeka, maju, berjaya.